Jumpa lagi Kisanak. Gubernur Jakarta Anies Baswedan merasa gembira telah dipanggil KPK dalam kasus pembelian tanah untuk proyek rumah DP 0% di Munjul, Jakarta Timur. Dalam pernyataannya setelah keluar dari gedung KPK di Kuningan, Jakarta, ia merasa gembira telah ikut membantu KPK menjadi saksi. Anies tidak menjelaskan apakah ia saksi untuk mempelai pria atau saksi untuk mempelai wanita. Kisanak, ini adalah pernyataan Anies yang luar biasa. Bisa-bisanya ia bergembira dipanggil KPK, padahal kasus korupsi itu menyangkut proyek andalannya sendiri. Anies tidak merasa malu dan tercoreng. Ia justru bergembira loka. Kisanak yang budiman, sebetulnya kita tahu, masa kata gembira itu sekedar kamuflase agar ia seperti Tasya anak gembala yang sedang berlibur. Padahal KPK adalah lembaga penegak hukum, bukan kebun binatang, sehingga ia harus bergembira di lokasi datang ke sana. Kisanak yang budiman, mungkin juga Anies bergembira ketika BPK mengatakan ada kelebihan bayar dalam berbagai kegiatan dan proyek-proyek di Pemda DKI. Mungkin juga ia sangat bergembira karena proyek Formula E bakal membuang dana publik sampai triliunan rupiah. Kisanak yang budiman, di Jakarta memang unik. Hal yang membuat rakyat susah justru membuat gubernurnya bergembira ria. Kisanak yang budiman, kita tidak tahu apakah kegembiraan Anies sebenarnya. Apakah ia juga merasa bergembira ketika kemarin kecebur comberan. Untuk kasus yang satu ini, belum ada keterangan resmi dari Pemda DKI mengenai perasaan gubernur. Kisanak, oh Kisanak, proyek DP rumah 0% itu memang jauh dari target. Padahal saat awal menjabat, Anies menargetkan bisa membangun 200.000 rumah dengan program DP 0%. Kini Kisanak, setelah hampir 4 tahun menjabat, ia berniat mengkoreksi targetnya menjadi hanya 10.000 unit saja. Itu pun belum tercapai sekarang. Koreksinya memang keterlaluan Kisanak. Meskipun untuk 10.000 saja, proyek-proyek itu masih tetap dirundung masalah. Buktinya Anies dipanggil KPK. Kisanak yang budiman, tentu saja Anies merasa bergembira ke KPK. Ia punya alasan karena Bambang Wijayanto yang mantan komisioner KPK kini menjadi pembantu setianya. Anies bisa belajar tips and trik menghadapi KPK. Di mata Anies, KPK kecil. Bukan hanya itu Kisanak, Anies juga bisa belajar bagaimana tetap bergembira meski duit Pemda DKI sudah digangsir ratusan miliar akibat penggelembungan harga tanah. Kisanak, kita ucapkan kepada gubernur selamat bergembira bersama KPK. Kita ikuti berita kedua. Napoleon Bonaparte bangkit lagi Kisanak. Tapi Napoleon sekarang tidak lagi membuat heboh di Perancis. Ia tidak lagi menggemparkan daratan Eropa. Napoleon Bonaparte yang sekarang ini membuat heboh di tahanan Bareskrim Mabes Polri. Kisanak, Napoleon sendiri adalah tersangka penerima kasus suap Red Notice. Koruptor kelas kakap Joko Chandra. Ia dihukum 4 tahun penjara karena ia adalah aparat kepolisian aktif. Kini kasusnya masih berada di persidangan tingkat kasasi. Kisanak, di dalam ruang tahanan itulah Napoleon Bonaparte bertemu MKC, seorang tersangka penistaan agama. Kehadiran MKC inilah yang dimanfaatkan Napoleon untuk mencari perhatian. Oleh Napoleon, MKC dianiaya sampai babak belur. Bukan cuma dianiaya, ia juga dilumuri tokai ke seluruh tubuhnya. Jijik Kisanak. Memang hanya orang yang jiwanya menjijikkan saja yang bisa melakukan
perbuatan yang menjijikkan juga. Jangan katakan aku! Aku jijik! Aku jijik! Kisanak yang budiman, sebagai polisi aktif bintang 2, usia Napoleon paling akan pensiun 1 atau 2 tahun ke depan. Putusan pengadilan yang dijatuhkan padanya adalah 4 tahun penjara. Hal ini jelas membuat Napoleon frustasi. Alih-alih ia frustasi, lebih baik ia memukuli MKC dan melumuri dengan tokai. Ia hanya akan menikmati pensiunnya di penjara nanti. Apalagi putusan kasusnya sudah dikuatkan di tingkat banding. Karena itu Kisanak, bagi Napoleon, MKC adalah peluang. Peluang untuk mendapatkan panggung. Dengan menganiaya MKC, ia bisa menarik perhatian. Setidaknya Napoleon kini bisa tampil sebagai pembela agama. Hal itulah yang membuat Napoleon langsung membuat pernyataan tertulis mengenai tindakannya bahwa ialah yang sengaja menganiaya MKC. Karena Kisanak, ia mau menarik simpati orang-orang yang mabuk agama. Buktinya Kisanak, strategi Napoleon sangat berhasil. Kini ia dibela oleh novel Bak Mukmin, Anwar Abbas dari MUI, atau GNPF Ulama. Semuanya bertepuk tangan dengan aksi Napoleon yang menggunakan tokai. Kisanak yang budiman. Kasus ini memang unik. Seorang jenderal polisi yang terbukti oleh pengadilan menerima suap kini dianggap sebagai pahlawan agama, sebagai pembela agama hanya karena ia membela agama dengan tokai. Kisanak. Hanya Napoleon yang berani membela agama dengan tokai. Tidak kurang, tidak lebih. Dengan aksinya itu, kini sebagian orang memanggil Napoleon dengan sebutan Napoleon sang pahlawan bertokai. Kisanak, Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja, Kai. Terima kasih.